Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat datang kembali di gereja Tuhan di GBI Dok 4 ya. Jangan lupa Bapak Ibu, di sini kita semuanya ya, punya satu tagline, yaitu Christ for you, Kristus untukmu. Di sini kita hanya memberitakan Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak ketemu orang hebat, Bapak Ibu nggak ketemu orang yang berjabatan, tapi Bapak Ibu bertemu satu pribadi yang jauh lebih berkuasa, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Mungkin yang di belakang ini ya, barisan Echa, silakan maju ke depan Echa ya. Karena ya biar kita lebih dekat ya, saya lihat beberapa yang ibadah malam pindah ke ibadah pagi tadi pagi. Jadi mungkin maybe kita lebih sedikit lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, kembali lagi kita memasuki minggu kedua di dalam pembahasan kita. Ibadah yang berpusat kepada Injil menurut kitab Mazmur. Minggu lalu Anda diundang beribadah kepada Tuhan, itu topiknya ya. Karena semua hanya kasih karunia dan puji Tuhan. Tadi pagi juga saya cerita, di hari Sabtu Bapak Ibu saya Zoom meeting ya dengan saudara-saudara kita, gembala-gembala yang mayoritas berbasis di Jakarta, Surabaya. Kami Zoom meeting, kami sharing tentang kebenaran firman, kita ngobrol. Dan kembali lagi saya diingatkan, hamba Tuhannya bilang begini, tugas gembala hanyalah Anda belajar baik-baik, persiapkan firman baik-baik, karena semua firman ini akan diolah jadi masakan gitu ya. Seperti Anda kalau memasak, kan Anda nggak makan mentah-mentah ya, kecuali makanan tertentu kayak sushi ya. Itu mungkin dimakan mentah-mentah, tapi tentu ada prosesnya, nggak langsung dari laut terus dimakan gitu ya. Tetapi diolah sedemikian rupa sehingga bisa dimakan oleh jemaat Tuhan gitu ya. Tidak fast food, fast food enak, makanannya juga diolah, tapi tidak menyehatkan, gitu ya. Jadi tugas gembala adalah masak makanan yang sehat, gitu, supaya dimakan oleh jemaat. Tetapi yang mengubahkan hati adalah Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, ya. Jadi tugas gembala bukan mengubah hati manusia, karena saya nggak tahu isi hati Bapak Ibu semua. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan yang merubahkan. Dan saya langsung melihat sedikit tadi pagi gitu ya, di situ Roh Kudus bekerja gitu ya. Anda benar-benar mulai fokus apa arti sesungguhnya ibadah. Karena minggu lalu kita sudah belajar bahwa seringkali kita suka part tertentu saja. Ya, Anda kira ibadah itu hanya rangkaian acara. Jadi ada tipe orang yang bilang begini, belum firman, belum terlambat gitu ya. Jadi tetapi bagaimana sepanjang beberapa minggu ke depan kita akan belajar bersama-sama betapa pentingnya Anda dari awal doa pembukaan sampai akhir doa berkat. Di Jakarta orang gak nungguin doa berkat, takut macet ya. Ada masing-masing budaya gereja di masing-masing kota itu ada budayanya sendiri. Mereka nggak tungguin. Ada yang datang hanya untuk firman setelah doa khotbah, tutup khotbah, pendetanya amin, ngacir gitu ya. Ngacir langsung pulang karena apa? Karena takut macet. Ada yang merasa firman Tuhan hanya penting, hanya firman Tuhan yang penting. Ada tipe orang yang hanya suka puji-pujiannya saja. Jadi firman Tuhan tuh ngalur ngidul kemana-mana. Tetapi kita belajar dari awal sampai akhir adalah bagaimana kita menikmati Tuhan. Katakan menikmati Tuhan. Ya, karena dikatakan perkataan Kristus diam. Katakan perkataan Kristus diam. Saat saya mendengar firman, katakan ya. Saat saya nyanyi puji-pujian, kita disuruh menyanyikan mazmur, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah perkataan Kristus diam dari awal sampai akhir. Itu isinya adalah kebenaran firman Allah. Jadi apalagi bulan ini ada audisi pelayan altar ya. Jadi akan dibekali terus bagaimana pemilihan lagu, bagaimana selektif supaya dari awal sampai akhir semua pujian firman itu efektif mengajar jemaat ya. Karena perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Dan minggu lalu saya sudah kasih tahu Bapak Ibu pola ibadah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam Alkitab ya.
Karena perkataan Kristus diam, minggu lalu kita sudah belajar tentang panggilan beribadah, panggilan menyembah, bagaimana kita melepaskan kemegahan kita, dan hari ini kita berbicara tentang mengenali siapa Allah dan mengenali siapa kita akan mendorong kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ya. Saya sudah kasih tunjuk polanya. Musa minggu lalu saya katakan, Musa dia lagi mengembalakan domba. Kemudian tiba-tiba dia mendengar Musa, Musa, ya. Dia lihat ada semak yang terbakar tapi enggak hangus. Kemudian dia lihat itu, dia dekati, itu apa ini? Ya, kemudian saat dia mendekat, Tuhan katakan, jangan mendekat, lepaskan kasutmu sebab tanah ini adalah tanah yang kudus. Nah, mulai tahulah Musa ternyata yang ngomong itu Tuhan. Jadi dia tahu, dia mulai kenal, oh ini Tuhan saya, ini Allah yang disembah oleh nenek moyang saya. Dia lepaskan kasutnya, dia sujud, kemudian Tuhan berfirman, dia kasih janji keselamatan. Kemudian ada respon, Musa katakan, tapi Tuhan siapakah aku ini, katanya. Ya, aku gak bisa, tetapi Tuhan teguhkan dan menguatkan hatinya, Tuhan memberkati dia dan Tuhan mengutus dia. Sudah ada ya satu pola yang harmonis. Demikian juga di Taman Eden. Tuhan menciptakan semua dan Tuhan lihat baik. Ciptaan memuji Tuhan. Ya, makanya Mazmur dikatakan gunung-gunung memuji Tuhan. Lautan membisikkan namanya gitu ya. Tetapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan cari, Adam di mana engkau? Ternyata dia sudah jatuh ke dalam dosa. Mulai ada pengenalan betapa Tuhan kudus dan Adam berdosa. Mereka udah sibuk tutupi diri kemaluan mereka gitu ya, ketelanjangan mereka dengan daun-daunan. Akhirnya Tuhan berfirman dan Tuhan sembelih. Tuhan kasih pakaian yang baru. Itulah firman dan sakramen minggu depan. Terus Tuhan mengusir mereka gitu ya. Tuhan mengusir mereka. Dalam hal itu mereka sedang diusir, ada keterpisahan. Tetapi ada Injil yang pertama yang Tuhan beritakan di Taman Eden. Jadi semua polanya itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bukan suka-suka manusia caranya ibadah. Oh kalau dok 4 bulan ini kayaknya saya lebih suka persembahan dulu gitu ya. Atau saya lebih suka persembahan 5 kali gitu ya. Anda juga mikirnya gimana sih ini masa persembahan 5 kali gitu ya. Atau saya katakan saya lebih suka misalnya firmannya dulu. Atau lagu-lagunya nanti terakhir saja. Atau mungkin kita ibadahnya hanya nyanyi-nyanyi saja. Habis itu doa, tutup doa terus pulang. Tidak perlu firman. Enggak. Bukan kita yang tentukan pola ibadah. Tapi sudah tercetak di dalam kebenaran firman Allah. Minggu lalu Anda dipanggil untuk menyembah, melepaskan kemegahan kita. Saya sudah jujur kepada Anda di minggu lalu, pergumulan saya adalah saya bermegah sekali dengan relasi saya. Saya dulu sangat bangga kalau ditanya anaknya Pak Bangun ya, oh iyalah jelas nih. Didikan bukan kaleng-kaleng bos gitu ya. Anda aja jemaat dok 4 tuh seneng banget kalau dibilang oh penggembalaannya Pak Bangun ya. Wow Anda aja iya kami ini disiplin, kami ini hebat, kami ini luar biasa gitu ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita tidak perlu bermegah dengan nama manusia, amin. Kita hanya perlu bermegah di dalam Kristus. Jadi saya katakan di dok 4 ini bukan mengandalkan nama manusia. Tetapi kita hanya perlu bermegah di dalam Kristus, bermegah dalam kasih setia Allah. Kita melihat Allah itu indah, kita ibadah itu bukan mau cari untung gitu ya. Tetapi dan kita juga dididik perjalanan seumur hidup kita. 1 tahun Tuhan berikan kita kesempatan 52 minggu untuk menikmati kasih Tuhan. Dan hari ini kita akan buka kebenaran firman Allah dari Mazmur 130 ya. Kita masuk dalam minggu kedua. Kalau sudah dapat ayatnya Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita menghormati kebenaran firman Allah. Dengan perikop seruan dari dalam kesusahan. Ada 8 ayat ya, kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sudah dapat ayatnya? Sudah? Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, inilah firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku.
Jika Engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Dikatakan kita berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya kasih konteks dulu ya. Tadi kan dikatakan nyanyian ziarah. Apa maksudnya nyanyian ziarah? Apakah Anda misalnya mau ziarah ke makam orang tua Anda, terus Anda perlu menyanyikan ini? Tidak ya. Nyanyian ziarah maksudnya adalah saat bangsa Israel, mereka itu punya rutinitas kurang lebih 3 kali setahun. Mereka itu berziarah ke kota suci, yaitu kota Yerusalem. Mereka mau ibadah di situ. Mereka mau ibadah dan kemudian di dalam perjalanan dari masing-masing mereka, karena bangsa Israel sudah tersebar, dari perjalanan mereka, mereka menyanyikan salah satu mazmur ini. Ya, dikatakan nyanyian inilah adalah nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh bangsa Israel saat mereka mau beribadah di kota Yerusalem. Apa signifikansinya GBI Dok 4 belajar mazmur ini gitu ya. Kenapa di tahun 2026 kan kita nggak perlu berziarah ke kota suci ya. Kalau Anda diberkati dan Anda punya keinginan ke kota Yerusalem melihat ya silahkan. Tetapi bukan suatu kewajiban. Kalau begitu ngapain kitab mazmur ini masih kita pelajari di tahun 2026. Karena mazmur ini mengajarkan sebuah pola ibadah. Katakan pola ibadah ya. Pola ibadah yang sering hilang di gereja masa modern ini. Apa pola yang hilang? Ibadah yang berani jujur tentang dosa di hadapan Allah. Pola ibadah yang mengakui dosa di hadapan Tuhan itu mulai hilang di zaman modern ini. Kenapa perlu GBI Dok 4 mengkhotbahkan pertobatan? Kenapa GBI Dok 4 perlu mengkhotbahkan khusus nih pengakuan dosa? Karena tanpa pertobatan tidak ada relasi dengan Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tujuan Anda dan saya adalah mengenal Allah dan menikmati Allah seumur hidup Anda. Tapi bagaimana kita mau mengenal Dia? Bagaimana kita mau menikmati Tuhan itu? Sementara Dia Allah yang kudus. Dan Anda bukan orang yang kudus. Gitu ya. Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan keturunan ketiga dan keempat. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan yang seperti itu? Bagaimana kita bisa memiliki relasi dengan Allah yang seperti itu, yang kudus, yang adil, yang suci, apabila kita tidak hidup di dalam pertobatan? Hidup berelasi dengan Tuhan butuh pertobatan. Tidak mungkin terjadi tanpa pertobatan. Inilah khotbah yang gak modern tahun 2026. Ya. Kenapa perlu? Karena Kristus sendiri mengkhotbahkan ini di awal Dia mau mengajar. Di awal Dia di dalam pelayanannya di kitab Markus dikatakan, kita baca 1, 2, 3. Sesudah Yohanes ditangkap, maksudnya Yohanes Pembaptis, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, pertobatan, Injil. Saya yakin ini sudah adalah bahasa-bahasa yang sudah biasa di tengah Dok 4. Ya. Dan bahkan di akhir pelayanannya, setelah Dia bangkit dari antara orang mati, di jalan ke Emmaus Dia berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang apa?
pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Apabila Yesus sendiri mengkhotbahkan pertobatan dan Injil, masa gerejanya enggak? Betul ya? Masa GBI 4 tidak mengkhotbahkan ini? Tetapi realitanya gereja modern udah enggak populer. Orang lebih suka apa? Sesuatu yang mengawang-awang. Sesuatu yang membuat telinga kita enak. Tetapi saat kita ngomongin pertobatan, Injil, ngomongin dosa, ngomongin keselamatan, ngomongin salib, kadang posisi hati kita, kita udah tahu itu. Kita udah tahu itu. Padahal itulah pusatnya. Itulah pusat pemberitaan. Karena Kristus sendiri mengkhotbahkan pertobatan dan Injil. Bahkan Bapak gereja kita berkata, seluruh kehidupan orang percaya adalah pertobatan. Kalau seluruh kehidupan orang percaya adalah pertobatan, masa ibadah raya Anda enggak diajarkan untuk mengakui dosa Anda di hadapan Tuhan? Kita selama 1 tahun hanya 52 kali ibadah raya. Anda bisa bayangkan itu kayaknya setahun tuh lama deh. Dan bayangkan dari beratus hari itu, 365 hari, Anda hanya diundang ibadah raya itu diberikan 52 minggu. Agak enggak imbang ya. Tetapi apabila di ibadah itu Anda tidak diajarkan tentang pengakuan dosa, mengakui dosa Anda di hadapan Tuhan, apa yang Anda ekspektasikan Anda lakukan di rumah Anda? Suami istri berantem, Anda akan saling menyalahkan. Gak mungkin Anda minta maaf. Orang tua gak mungkin mau minta maaf sama anak-anak. Karena Anda jemaat gak dilatih dari gereja. Karena justru saya sudah katakan ibadah minggu lalu ya, bahwa ibadah raya membentuk spiritual kita. Melatih kita. Karena dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu melelahkan di luar sana. Anda bisa dengar khotbah hari ini. Besok Anda masih ingat. Hari Selasa mungkin ada residu-residunya sedikit. Hari Rabu udah ada pergumulan, Anda udah lupa apa khotbah hari Minggu. Oleh karena itu Anda diundang lagi hari Minggu. Untuk diatur ulang lagi hatinya. Itu adalah proses. Ya, membentuk Anda sebagai bejana di mata Tuhan. Jadi kalau seluruh kehidupan orang percaya adalah pertobatan, tidak mungkin Anda nggak diajarin untuk mengakui dosa Anda di hadapan Tuhan saat ibadah raya. Dan gimana, saat kita daratkan gimana ya, apa yang menjadi tolak ukur saya mengakui dosa saya di hadapan Tuhan? Di sini saya daratkan kepada mengenali Allah dan mengenali kita, diri kita sendiri, akan menggerakkan kita untuk mengakui dosa kita. Ya, jadi nggak mengawang-awang gitu, Anda yang kayak ya seperti ya Tuhan saya berdosa, ampuni saya. Tetapi bagaimana Anda digerakkan oleh Roh Kudus untuk Anda mengakui dosa Anda di hadapan Tuhan karena apa? Karena Anda kenal siapa Tuhan dan siapa kita. Sama seperti Musa tadi, saat Tuhan katakan jangan mendekat, lepaskan kasutmu, ini adalah tanah yang kudus. Berarti ada suatu keterpisahan, ada pengenalan gitu, siapa yang lagi ngomong. Dan kemudian Musa sujud di hadapan Tuhan. Ya. Jadi mengenali Allah dan mengenali diri kita sendiri akan menggerakkan kita. Roh Kudus akan menggerakkan kita, menggerakkan mulut dan lidah kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenali, katakan mengenali. Saya harus kenal, katakan ya. Saya harus kenal. Di mana, poin pertama di mana, mengapa, siapa, bagaimana dan apa ya. Jadi waktu Komsel kemarin saya hadirnya di Komsel AB gitu ya. Saya tanya apa khotbah minggu kemarin gitu ya. Agak mulai, karena udah hari Rabu kan. Udah mulai residunya mulai hilang-hilang. Mereka cuma ya apa, siapa, bagaimana ya. Saya enggak suruh Anda hafal 5W1H ya. Saya minta Anda mempelajari poin per poinnya. Yang pertama adalah di mana. Anda harus kenal Anda ada di mana dan Allah itu ada di mana. Dalam Mazmur ini dikatakan ayat 1 tadi, 1 kita ulangi lagi ya, 1, 2, 3 nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Bahasa aslinya ini adalah kedalaman yang sangat dalam dan begitu dalam.
Bahkan kalau saya bayangkan ya, karena jurang yang sangat dalam, itu bisa, bahasa aslinya itu bisa kita terjemahkan dari kedalaman laut samudra gitu ya. Anda bisa bayangkan landasan samudra itu seperti apa, daratan samudra itu seperti apa, tentu tidak ada terang, tentu tidak ada oksigen, tidak ada pengharapan. Manusia yang bisa masuk ke dalam Palung Mariana gitu ya, atau di dasar lautan Pasifik gitu, tentu tubuh kita mungkin sudah meledak karena pressure-nya ya, karena ada tekanan. Tetapi pemazmur menggambarkan ini, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Gambaran ini sangat jarang ada di Alkitab Bapak-Ibu yang terkasih. Dikatakan itu seperti kayak dari lubang kubur gitu ya. Ada yang pernah tes masuk lubang kubur ditutup gitu 1 jam gitu ya. Kan pasti nggak ada ya. Anda nggak mungkin mau mencoba-coba itu gitu kan. Kenapa? Ada rencana Anda mencoba seperti itu? Ya. Dikatakan dari lubang yang sangat dalam, yang gelap, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ini gambaran Anda dan saya Bapak Ibu. Seperti di dalam dasar lautan. Ini adalah gambaran yang gak ada jalan keluarnya. Ini bukan seperti tenggelam di kolam berenang gitu ya. Kalau tenggelam di kolam berenang itu masih ada cahaya yang mungkin kita lihat. Masih ada pengharapan orang yang akan tenggelam. Kita tolong dia. Dikasih pelampung. Masih ada caranya. Masih ada pengharapan, ada orang yang nolong kita. Ada orang yang memperhatikan kita. Tapi kalau dikatakan dari dasar lautan, siapa yang mau nolong kita dari dasar lautan? Tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil untuk kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kadang Anda katakan, saya kasih contoh ya. Aduh, permasalahan saya ini gak ada jalan keluarnya. Anda katakan itu. Misalnya permasalahan manusia tahun 2026 apa? Utang piutang misalnya. Atau uang gitu. Anda katakan, aduh ini gak ada jalan keluarnya. Sebenarnya ada, cuman Anda gak mau berusaha aja. Contohnya apa? Anda bekerja. Anda kendalikan kontrol hedonisme Anda. Gitu ya. Itu adalah caranya. Anda bekerja, Anda menabung, Anda irit, Anda bisa putar otak, itu jalan keluarnya. Atau ada yang katakan, aduh saya berantem dengan suami saya, dengan istri saya gak melihat ada jalan keluar di sini. Anda katakan, sebenarnya ada. Anda datang ke gereja, ya, Anda berkonsultasi, Anda konseling, Anda direkonsiliasi, sebenarnya ada jalan keluarnya. Tapi kalau dikatakan dari dasar yang dalam, itu udah gak ada jalan keluar. Di dasar lautan, di dasar samudra. Permasalahan dosa adalah permasalahan yang gak ada jalan keluarnya dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kepintaran kita, dengan kerajinan kita. Gak bisa. Oleh karena itu pemazmur gak berkata, dari jurang yang dalam aku berusaha ya Tuhan. Enggak. Dia berkata, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Karena gak ada jalan keluarnya. Selain berseru kepada Tuhan. Saya mau tanya, kapan terakhir kali Anda mengakui dosa Anda dengan posisi hati seperti ini? Anda itu perlu menyadari betapa dalamnya lubang dosa Anda berada sekarang. Kapan terakhir kali Anda katakan, Tuhan, tolong saya. Dosa ini melingkar terus. Ya. Anda harus menyadari betapa dalamnya lubang dosa Anda. Saya sudah pernah khotbahkan gini, kenapa sedalam itu? Kenapa dosa itu adalah sesuatu hal yang serius? Bapak gereja kita pernah berkata begini, ya. Hati kita adalah hati yang melengkung ke dirinya sendiri. Ya. Dosa itu adalah kondisi hati yang terus-menerus melengkung. Mutar lagi ke diri sendiri. Menjadikan diri sebagai pusat. Bisa saja Anda sedang berdoa. Anda berdoa nih. Tapi supaya balas dendam. Tuhan, mampuskan dia Tuhan. Gitu ya. Anda berdoa sih, tapi mengharapkan kematian seseorang. Tuhan nih orang umurnya panjang banget sih gitu ya Anda katakan ya. Mungkin Anda sedang beribadah, tapi Anda
posisi hati Anda memiliki motivasi ibadah yang salah. Anda mungkin terlihat melayani Tuhan, Anda mungkin terlihat rajin, tapi karena dosa, ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Bengkok dia ke arah diri sendiri. Dosa itu bukan pertama-tama soal pelanggaran yang langsung besar, membunuh. Enggak. Dosa itu yang bengkok. Ya. Anda berbuat baik dan saya melihat Anda berbuat baik, tetapi Tuhan menilainya belum tentu yang Anda lakukan itu baik. Ya enggak? Karena saya enggak tahu kedalaman hati Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak tahu hati saya. Tapi Tuhan tahu posisi hatimu. Kadang yang kita lihat baik, ya contohnya itu kan Anda katakan, saya sudah orang yang paling dermawan di keluarga besar saya. Wah, Anda baik kepada keluarga Anda. Tapi Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Dan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau posisi seperti ini, kayak gak ada pengharapan gak sih? Emang di dasar sudah. Karena yang kita lihat baik pun, yang kita pandang baik pun, belum tentu dinilai Tuhan apa yang kita lakukan itu baik. Sedalam itulah di mana Anda dan saya berada. Kalau gitu Tuhannya ada di mana? Tentu berseberangan dengan kita. Tidak mungkin Tuhan ada di dalam jurang yang dalam. Oleh karena itu dikatakan aku berseru kepadamu ya Tuhan. Makanya di ayat 2 dikatakan kita baca 1, 2, 3. Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Bahasa Inggrisnya lebih puitis lagi gitu kan. Oh Lord, hear my voice, katakan. Let your ears be attentive to the voice of pleas for mercy. Bapak Ibu tahu belas kasih kalau bahasa Indonesia dibilangnya permohonan ya, diterjemahkan permohonan. Tetapi kalau dilihat bahasa aslinya itu mercy. Mercy itu bukan kayak Aldo tolong ya gitu, misalnya Aldo saya lagi butuh ini nih, minta tolong dong gitu ya. Tapi mercy itu lebih meminta belas kasihan. Lebih dalam lagi daripada kita minta tolong. Karena sesungguhnya tadi kita dikatakan kita ada di dasar samudra, Allah begitu jauh dan tidak tergapai, dan Mazmur permintaannya adalah belas kasihan. Anda tahu bedanya tolong saya dengan Tuhan kasihani saya? Anda tahu bedanya? Tuhan tolong saya dengan Tuhan kasihani saya? Tahu bedanya? Kalau Tuhan tolong aku begini nih, misalnya Tuhan, sebenarnya sih aku udah usaha, aku udah puasa, aku udah mengampuni, aku udah menabur. Tapi nih, ini orang susah banget nih, udah saya tolong gitu ya. Gitu ya, tolonglah saya, ampuni saya Tuhan gitu ya. Masih ada pembenaran. Tapi kalau belas kasihan bahasanya begini, Tuhan saya tahu saya dalam keadaan ini karena kesalahan saya. Bukan karena kesalahan orang lain. Saya mengalami pergumulan ini memang murni karena kesalahan saya. Saya ada di dalam jurang yang dalam saat ini, saya sedang terlilit pergumulan ini, itu karena kesalahan saya. Tapi Tuhan, kasihani saya. Ya. Anda gak menyalahkan keadaan orang tua, kakak adik. Itulah Tuhan, saya tuh butuh, tapi orang tua saya gini, Tuhan tolong saya kah? Dengan Tuhan, saya ada di dalam lembah kekelaman ini, jurang yang dalam ini, itu karena kesalahan saya. Tapi Tuhan, tolong kasihani saya. Tuhan kasihani saya. Ya. Jadi perbedaannya adalah bagaimana minta tolong gitu ya. Dengan memohon belas kasihan adalah saat posisi hati kita tahu kita ada di dalam keadaan sekarang ini. Karena kita dan kita pantas menerimanya, kita pantas dihukum, kita pantas dimurkai. Tapi Tuhan, kasihani saya. Gitu ya. Itu adalah perbedaan yang sangat cukup jauh. Oleh karena itu pengakuan dosa adalah saat kita berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan keadaan,
Berhenti mencari kambing hitam, berhenti alasan pembenaran diri. Dan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Anda tahu Anda salah itu adalah karena Anda sendiri, bukan karena orang lain. Ya. Anda tidak menyalahkan suami atau istri Anda. Anda tahu dosa yang Anda lakukan semata-mata karena memang Anda salah. Dan Anda memohon belas kasihan. Kita kan sering enggan melakukan itu kan. Sama seperti Adam dan Hawa. Saat Tuhan tak cari, Adam, Adam di mana engkau? Apa yang sudah kamu lakukan? Adam katakan apa? Itu. Karena wanita yang kau tempatkan di sisiku itu, dia yang nyuruh aku makan itu. Kita sering kayak gitu kan? Menyalahkan keadaan, nyalahin orang lain, nyalahin suami istri, nyalahin anak. Nyalahin Tuhan. Itu wanita yang kau tempatkan itu. Ya coba kalau kau gak tempatkan dia. Coba kok gak biarkan saya menikah dengan dia. Anda katakan gitu ya. Tetapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kita sering sekali seperti si Adam. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan dengan kesalahan yang kita perbuat. Coba Tuhan kau jawab doaku dari 2 minggu lalu. Kan gak kucuri barang itu. Itu ya, Anda bisa tahu semakin dilandaskan gitu ya. Coba Tuhan saja, kan Anda katakan begini, Tuhan saya sedang bergumul ini, Tuhan tenggatnya tuh hari Selasa. Kalau Tuhan gak jawab sampai hari Selasa, Tuhan berikan itu ya, kode-kode alam semesta gitu ya. Terus Anda berbuat kesalahan. Ya, Anda salahkan Tuhan. Itu bukan pengakuan dosa Bapak Ibu, itu pembenaran diri. Yang dibungkus dengan, ya kan Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli, gampang sekali gitu ya. Apa yang kalau gitu kita akui di hadapan Tuhan? Apa dengan merendahkan diri, apa yang kita akui di hadapan Tuhan? Kita harus mengaku bahwa kita melakukan semua jenis dosa, katakan semua jenis dosa. Apa sih yang gak Anda bikin sebenarnya? Semua jenis dosa, bahkan dosa yang Anda tidak sadari. Anda mimpi aja Anda bisa berbuat dosa. Ya enggak, mimpi nih. Mimpi aja Anda bisa berbuat dosa. Tadi malam saya mimpi apa ya? Oh, tadi malam saya mimpi lagi ibadah, puji Tuhan. ya, saking persiapan khotbah tentang ibadah, jadi mimpi saya juga tentang ibadah. Ya, kita lagi nyanyi-nyanyi semua. Ya, tapi kita pun mengakui bahwa dalam keadaan tidak sadar pun kita berbuat dosa. Karena balik lagi, dosa itu bukan Anda langsung membunuh. Tuhan katakan, engkau marah kepada saudaramu saja Anda berbuat dosa. Anda katakan, Tuhan saya enggak berzina gitu ya. Oh megang aja enggak Tuhan gitu ya. Belum ada itu sampai kamar tuh enggak ada Tuhan, Anda katakan gitu. Tuhan katakan, mengingini saja Anda sudah berzina di dalam hatimu. Tuhan mengetahui kedalaman hati kita. Anda akui di hadapan Tuhan bahwa Anda sudah melanggar segala jenis dosa. Anda gagal sebagai suami, Anda gagal sebagai istri, Anda gagal sebagai seorang anak. Dan itu bukan kesalahan mereka, itu adalah kesalahan Anda. Dan Anda memohon belas kasihan, have mercy on me God. Gitu ya. Anda bertengkar, Anda marah, Anda sakit hati, Anda kepahitan. Ya. Bahkan Anda bisa kepahitan kepada orang yang bahkan gak nyadar gitu ya. Coba betapa jahatnya hati kita Bapak Ibu. Ya. Itu tuh gak ditengoknya aku gitu kan. Padahal memang lagi ngelamun aja. Terus Anda simpan sampai 6 bulan gitu ya. Ya. Kita terlalu berpusat kepada diri kita sendiri. Dan kita memohon ampun itu di hadapan Tuhan. Baik dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kenapa? Kenapa gereja perlu memberitakan ini? Mengapa kita perlu mengakui dosa Anda, kita semua harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena Mazmur berkata, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapa yang dapat tahan? Ini pertanyaan retoris ya.
tidak mungkin ada yang tahan. Mengingat-ingat ini bukan kayak, Aldo minggu lalu kau ini kan, Oscar 2 bulan lalu kamu begini kan. Bukan mengingat-ingat yang seperti itu, bahasa aslinya ini seperti Anda tahu penjaga gudang gitu ya, pekerja pegawai gudang, mereka itu kan selalu checklist. Checklist barang, kebutuhan, barang yang keluar, barang yang masuk, detail semuanya. Nah seperti itu, kalau Tuhan punya daftar, daftar dari dosa yang terlihat sampai yang gak terlihat, dari yang kita sadari dan kita sengaja dengan dosa yang tidak sengaja, kalau Tuhan punya list itu, siapa yang dapat tahan? Kesalahan-kesalahan nih. Ingat lagi, kesalahan itu bukan sesuatu yang besar, yang belok. Yang Tuhan harusnya lihat lurus. Ini lurus ya, Dita lurus ya. Ibu Sormin lurus ini ya. Terus hati kita belok, itu adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan punya daftar list seperti itu, siapa yang dapat tahan, kata pemazmur. Siapa yang dapat tahan? Pelayan altar Anda tahan kalau Anda punya deal list Tuhan seperti itu. Bu Sormin, Nantulang lahirnya tahun berapa Nantulang? 70, dari tahun 70, bulan bulan segini, sampai ini tanggal berapa sekarang ini? 16 Agustus. Anda bisa bayangkan itu kalau Tuhan punya list seperti itu? Ibu Elis, ya Tante Elis lahirnya tahun berapa Tante Elis? 74, dari tahun 74 sampai tahun 2026. Terus Anda nih pelayan altar gitu ya. Anda para suami, Anda para istri, Anda anak-anak muda. Kita kayaknya dosa kita di list dalam waktu 2 bulan aja kayaknya kita nggak tahan apalagi seumur hidup kita. Siapa yang dapat tahan? Apakah orang yang paling rajin? Apakah orang yang paling jago menyanyi? Apakah ayah yang paling bijaksana sekalipun? Siapa yang tak dapat tahan berdiri? Tidak ada. Ya, karena apa? Yang kita lihat kita bikin baik saja di hadapan Tuhan ternyata belum tentu baik. Tentu kita tidak ada yang tahan berdiri. Sebagai gembala pun saya tidak mungkin tahan berdiri kalau Tuhan bacain list dosa saya satu persatu. Kayaknya baru dibaca 1, 2, 3, 4, 5, Tuhan stop please gak kuat. Ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan menghitung dosa kita, yang terlihat, yang tersembunyi, yang ada di dalam hati kita nggak mungkin bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan, kata pemazmur. Karena apa? Semua orang berdosa dan tidak layak. Ini berkaitan lagi dengan poin ketiga tentang siapa kita. Kenapa kita bisa tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan? Karena kitab Roma berkata, Roma 3, mari kita baca Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, 1, 2, 3, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, Prilly, kalau saya katakan enggak guna kamu langsung sakit hati kan sama saya. Anda bisa bayangkan ini Tuhan berkata kepada mereka semua tidak berguna. Ayat ini aja udah bikin telinga kita sakit, agak tersinggung. Masa sih Tuhan sedikit pun kami enggak ada gunanya. Tapi firman Tuhan berkata kita semua tidak berguna, kita semua tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Apalagi kalau Anda dibacakan list itu. Prilly, kamu kelahiran 99 ya? Iya, 99. Anda kalau dikatakan oleh Tuhan tidak berguna saja sakit hati, apalagi kita daftar list dosa kita dibacain dari tahun 99. Anda dihakimi dengan itu. Anda bisa bayangkan inilah Anda dan saya. Siapa kita? Anda harus tahu siapa Anda. Gak ada orang yang benar. Ayah paling bijaksana pun dikatakan Tuhan tidak ada yang benar. Tidak ada orang yang berakal budi. Tidak ada orang yang mencari Allah. Mereka semua tidak berguna. Wah, saya setiap baca ayat ini Tuhan, kalau bukan karena Kristus,
Tuhan memang memandang saya itu benar-benar nih anak gak ada gunanya. Ini anak tidak mencari saya. Sakit telinga kita ya. Tapi itulah fakta. Siapa kita di hadapan Tuhan. Dan apa efeknya? Apa efeknya? Kita yang orang-orang yang tidak berguna ini. Orang-orang yang tidak berbuat baik ini. Apa efeknya? Efek dosa membuat Anda itu merasa bersalah. Kemudian Anda merasa malu. Lalu Anda menutupinya. Anda dekor gitu ya, kesalahan-kesalahan Anda. Makanya saya sudah sering perhatikan dalam pengembalaan saya, biasanya nih, yang merasa bersalah itulah yang menghindar. Karena apa? Malu. Ya. Anda merasa bersalah, Anda langsung malu, kemudian Anda tutupi. Sama seperti Adam dan Hawa menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Karena mereka malu, mereka merasa bersalah, mereka merasa malu dan mereka bersembunyi. Setelah Anda merasa nyaman bersembunyi, biasanya nih ujung-ujungnya Anda tidak tahu malu. Karena apa? Karena Anda merasa sudah tersembunyi semua bos. Gak dilihat ibu gembala, gak dilihat ketua pelayan altar, gak dilihat PKS Korwil saya. Tapi Tuhan tahu. Anda ada yang bekerja keras, apa versi ini saya katakan. Apa daun pohon ara versi Anda? Anda ada yang supaya terlihat rajin. Anda ada yang menutupi rasa bersalah dan rasa malu Anda dengan supaya terlihat sukses, terlihat kaya, terlihat berhasil. Ya. Kalau ada orang yang menyinggung kita, Anda katakan, lihat saja saya buktikan. Karena apa? Karena Anda merasa malu sebenarnya. Sebenarnya Anda tuh gak bisa. Tapi Anda tutupi itu supaya terlihat kaya, terlihat berhasil, terlihat rajin, terlihat pelayan, terlihat diberkati Tuhan. Karena apa? Apa yang Anda sembunyikan hari-hari ini di hadapan Tuhan? Karena di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Anda harus terlihat cantik, terlihat berhasil. Anda terlihat rajin. Bapak Ibu, Tuhan, di hadapan mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu GBI Dok 4 memberitakan ini, pengakuan dosa adalah justru bentuk kasih karunia Allah supaya Anda berhenti bersembunyi. Anda berhenti menutupi rasa malu dengan usaha Anda sendiri. Terlihat diberkati, terlihat sukses, pembuktian diri. Orang nyinggung kita sedikit, oh lihat saja. Dia gak tahu saya siapa gitu ya. Pengakuan dosa justru adalah bentuk kasih karunia Allah supaya Anda berhenti bersembunyi. Anda berhenti menutup badan Anda dengan daun pohon ara itu. Karena apa? Ini berkaitan dengan siapa itu Allah. Ya, siapa kita, siapa Allah. Sekarang tadi siapa kita, sekarang siapa Allah. Kata pemazmur dia katakan, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Dikatakan ada pengampunan, bahasa aslinya kayak padamu ada puncak pengampunan, padamu ada sang yang kita nanti-nantikan, padamu ada pengampunan yang kami nanti-nantikan. Karena kita tahu ini menjadi ciri khas dan karakter Allah. Jadi pemazmur dikatakan ingat lagi konteksnya sedang di dalam samudra, dia berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu pada Tuhan ada pengampunan yang dia nantikan. Ada penyelamatan yang dia nantikan. Ya. Itulah siapa Allah, karakter Allah. Jadi pengampunan Tuhan bukan dengan kekuatan kita, sumbernya bukan Anda dan saya, tetapi Allah, padamu ada pengampunan. Padamu ada kasih, padamu ada karakter yang mengampuni. Oleh karena itu dikatakan have mercy, kasihani saya.
Jadi pemazmur mengatakan begini, meskipun aku ada di jurang, meskipun aku sering gagal, meskipun aku penuh dengan rasa malu karena kegagalan saya, karena menyeleweng, meskipun aku sering bersembunyi Tuhan, tetapi saat aku berseru kepadamu, saat datang kepada Tuhan, ada pengampunan, ada kasih setia, ada penebusan yang penuh. Jadi pemazmur katakan dari jurang yang dalam ini, aku berseru kepadamu ya Tuhan karena padamu ada pengampunan, padamu ada pengharapan. Anda tidak perlu menyembunyikan diri di hadapan Tuhan seperti Adam dan Hawa. Karena padanya ada pengampunan. Oleh karena itu, Bapak gereja kita pernah berkata begini, esensi dosa adalah kasih yang rusak. Jadi saat Anda, minggu lalu, Anda diundang dalam ibadah, Anda melepaskan kemegahan Anda bermegah di dalam kasih karunia Tuhan, Anda bermegah di dalam Kristus, Anda berteriak, Anda berseru haleluya, pujilah Tuhan, menyandarkan identitas kepada Tuhan, hati Anda diselaraskan, diatur ulang. Pengakuan dosa juga melakukan hal yang sama. Saat Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan, kasih Anda itu disetting ulang gitu ya. Diselaraskan ulang karena esensi dosa adalah kasih yang rusak. Dan saat kita memohon ampun di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, Anda sedang disetting ulang. Itulah ibadah. Di dalam ibadah ada di mana kita merendahkan diri di hadapan ulang. Supaya Tuhan kembali lagi menata ulang kasih kita. Agar kasih kita tidak disandarkan kepada pencapaian kita. Kepada dandanan kita, daun pohon ara kita. Tetapi disetting kepada Allah yang memiliki pengampunan. Kepadamulah ada pengampunan. Amin. Supaya engkau ditakuti orang. Ini ayatnya agak, mungkin Anda katakan, kok pengampunan malah membuat kita takut ya. Kita takut kepada Tuhan. Karena sesungguhnya rasa takut yang tepat adalah karena kita lihat bahwa kepadanya ada pengharapan, kepadanya ada kasih karunia, kita menjadi takut akan Tuhan, hormat tulus kepada Tuhan, karena kita tahu karakternya. Ya, Anda segan kan ketemu gubernur, ketemu menteri, ketemu idola Anda, ya kalau Anda K-popers, Anda pasti kayak wah. Kayak Anda katakan, wah nih orang punya aura yang mengintimidasi, aura yang enak banget nih orang dipandang gitu ya. Apalagi Tuhan, karena padanya ada pengampunan, kita takut akan dia. Kita hormat kepadanya, kita menjaga hukum-hukumnya. Ya. Jadi di dalam pengakuan kita kepada Tuhan, permohonan ampun kepada Tuhan, kita bukan menjadi sebebas-bebasnya. Oh, mohon ampun, besok lakukan lagi. Mohon ampun, besok lakukan lagi. Tetapi saat kita meminta belas kasihan, Anda menjadi orang yang takut dan gentar dan menghormati Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu pengampunan yang akan Tuhan berikan pada kita adalah kasih karunia. Ini masuk pada poin keempat, bagaimana? Jadi bagaimana kita hidup di dalam pertobatan? Pemazmur katakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Inilah dikatakan menanti-nantikan Tuhan, ada pengulangan ya. Dikatakan bahwa kita menanti-nantikan Tuhan, pertobatan yang sejati, saya katakan Bapak Ibu, pertobatan itu enggak Anda katakan, ya saya bertobat di tahun berapa Anda dibaptis gitu ya. Saya bertobat tahun segini gitu. Saya bertobat tahun 1970, saya bertobat tahun 1980. Tetapi hidup dalam pertobatan adalah hari ke sehari. Setiap hari kita bertobat di hadapan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Anda menanti-nanti untuk hadir di dalam ibadah raya. Karena Anda tahu di dalam ibadah raya Tuhan melimpahkan kasih setianya kepadamu. Jadi ibadah itu bukan beban, tadi pagi saya katakan ya.
Jadi Anda katakan, aduh ibadah lagi. Tetapi justru kita hidup di dalam pertobatan, kita menanti-nantikan Tuhan karena kita tahu kita ada di dalam dasar yang paling dasar dan kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menanti-nantikan firman-Nya. Setiap minggu, hari Senin sampai hari Sabtu Anda capek di luar sana. Hari Senin sampai hari Sabtu Anda lupa terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu Anda menanti-nantikan. Ada kekuatan yang baru yang dicurahkan di dalam ibadah. Jadi setiap minggu Anda dilatih, katakan saya dilatih. Setiap hari Minggu saya dilatih untuk terus memandang Tuhan. Anda dilatih ulang, hati Anda diselaraskan ulang. Sehingga hari Senin sampai hari Sabtu Anda dimampukan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun pergumulan kita banyak, tapi kita tahu kasih setia Tuhan itu kekal. Makanya dikatakan aku menanti-nantikan Tuhan. Setiap hari kita menanti-nantikan. Emang apa sih yang dijanjikan? Karena kalau saya berhenti, kalau Tuhan mengingat-ingat dosa kita siapa yang tahan? Kalau hanya berhenti sampai di situ Anda katakan, udahlah loslah situ masuk neraka lah situ Anda katakan ya. Udahlah minimal kalaupun akhirnya saya hidupnya di neraka, minimal di dunia ini saya merasakan surga Anda katakan gitu ya. Loslah situ. Enggak Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menjanjikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Pemazmur berkata, berharaplah kepada Tuhan Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Nah, ini yang minggu lalu kita bahas, kasih setia, hesed, kasih yang tidak tergoyahkan, kasih yang didasarkan pada perjanjian yang teguh, kasih yang tidak tergantung dengan kekuatan manusia. Inilah hesed. Anda tidak layak dikasihi, tapi Allah memilih untuk mengasihi Anda. Anda katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tahu saya layak ada di dalam jurang ini. Tapi kasihani saya Tuhan. Dan Anda tahu Allah memilih untuk mengasihi Anda. Anda tidak layak dikasihi tetapi Allah memilih untuk mengasihi Anda. Inilah dikatakan kasih setia ini tidak tergantung kepada manusia. Tetapi kepada keputusan dan kasih Tuhan yang kekal. Bagaimana kasih itu diberikan Bapak Ibu? Hesed ini yang minggu lalu sudah kita bahas. Saya tidak terlalu lama Pak di situ. Bagaimana kasih setia itu diberikan? Mazmur ini ditutup. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dialah. Ini menarik Bapak Ibu yang terkasih karena pemazmur ini berapa ratus tahun sebelum Yesus ya. Pemazmur sudah tahu, sudah percaya bahwa ada Allah yang mengampuni, sudah percaya bahwa pada Allah ada pengampunan yang sejati. Pemazmur sudah tahu bahwa Allah sendiri yang akan menebus, tapi pemazmur belum tahu bagaimana Allah melakukannya, gitu ya. Ini hebatnya kebenaran firman Allah. Mereka sudah tahu padamu ada pengampunan. Mereka sudah tahu padamu ada kasih setia, tapi mereka belum tahu bagaimana caranya. Sekarang saya tanya, GBI 4 tahu bagaimana tahun 2026 ini bagaimana caranya? Bagaimana Allah melakukannya? Kembali lagi kepada Mazmur tadi, Dialah, He Himself, Allah sendiri yang turun tangan. Bagaimana Dia melakukannya? Saat Dia memilih untuk lahir di kandang domba. Saat Dia memilih untuk lahir di Bethlehem, di kota yang kecil, bukan di kota Yerusalem, kota yang besar, kota para raja. Saat Dia memilih untuk merendahkan dirinya, supaya kita ini ya diperkenan oleh Tuhan. Saat Dia memilih untuk lahir dan meletakkan kepalanya di palungan yang bau gitu ya, yang dipakai oleh para hewan untuk makan, yang busuk, bobrok, najis, lemah, kecil. Saat Dia memilih untuk hidup 33 tahun dengan sempurna, tanpa dosa, dan menghidupi kehidupan yang harusnya Anda jalani. Yang harusnya Anda mengerjakan hukum itu tetapi Anda tidak mampu. Tetapi Dia memilih untuk melakukan itu. Mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sempurna, memelihara hukum Tuhan dengan sempurna. Dia dihukum seperti penyamun, padahal dia tidak berbuat dosa.
saat dia ditukar dengan pembunuh Barabas. Anda ingat ya kisah itu? Hidupnya ditukar dengan pembunuh, padahal dia tidak pernah membunuh. Bapak Ibu yang terkasih, ini caranya, ya. Saat disalib, Kristus memilih masuk ke dalam jurang kegelapan yang paling pekat. Tadi ingat ya, Tuhan itu jauh, kita yang ada di dasar. Ada pertukaran yang ajaib. Adam berdosa karena Adam mau menjadi sama seperti Allah. Tapi Allah itu memilih menjadi manusia. Ada pertukaran. Dia masuk ke dalam jurang kegelapan yang paling pekat, turun dalam kerajaan maut. Tadi Anda nyanyikan lagu itu. Supaya apa? Supaya kita memasuki terangnya yang kekal, tidak hidup di dalam kegelapan. Dia dibuang ke dalam lubang yang paling mengerikan. Supaya apa? Supaya Anda dipeluk oleh Bapa. Menggantikan kita supaya kita menerima pelukan Bapa. Dia diperlakukan sebagai yang bersalah dan diperlakukan sebagai terdakwa. Supaya apa? Supaya Anda dibenarkan dan memiliki status Kristus. Dia ditelanjangi, dia dihina, dia dipermalukan, dia disiksa. Anda kalau ngelihat gambar salib itu adalah yang sudah diperhalus gitu ya. Dia ditelanjangi, dihina, dipermalukan, dia disiksa. Supaya apa? Supaya Anda menerima jubah yang baru. Keselamatan, kemuliaan, dan pemulihan. Dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Supaya apa? Supaya di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Bagi kita. Saat Tuhan katakan supaya di mana engkau berada. Di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Inilah pertukaran yang mulia. Saat manusia pengen banget jadi Allah. Saat hati Anda itu berpusat kepada diri sendiri, Anda tuh pengen banget jadi Allah dalam hidup Anda masing-masing. Tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Padamulah ada pengampunan, kata pemazmur. Inilah yang dikerjakan Kristus. Ya, kita sudah mau selesai, Bapak Ibu teman-teman baca 1, 2, 3, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan Tuhan memilih untuk mati bagi kita saat kita bahkan belum memilih, gitu ya. Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Misi GBI Dok 4. Ya, Kristus mati mengasihi kita. Ada pertukaran yang ajaib. Supaya Anda yang telanjang, Anda yang malu, ingat tadi Anda yang menutupi segala hal-hal yang malu. Tuhan perkenan memberikan jubah kemuliaan. Di mana Tuhan berikan itu sekarang? Ya. Pemazmur katakan padamu ada kasih karunia, padamu ada pengampunan. Sekarang Tuhan kasih itu kemana? Karena di dalam gereja, perhatikan saya Bapak Ibu teman-teman terkasih. Di dalam gereja, ini berkaitan sama moto kita. Saya lupa sekali tadi pagi bilang ini. Di dalam gereja bukan hanya memberitakan Kristus, tetapi gereja juga memberikan Kristus. Di mana Tuhan memberikan dirinya? Di dalam gereja. Saat Tuhan katakan begini, ya, saat Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia tunjukkan dirinya kepada para murid. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa seseorang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap
ada. Maksudnya apa ini Bapak Ibu yang terkasih? Bagaimana caranya berarti Anda mengakui dosa di hadapan Tuhan sekarang? Anda bisa dengan bebas akui dosa Anda di hadapan Tuhan di dalam ibadah. Anda sampaikan itu. Tetapi ada dosa-dosa yang tertentu yang Anda tahu, ini dosa kok gak beres-beres ya. Anda gak punya rasa pembebasan yang sejati. Oleh karena itu ada sesi khusus ya. Konseling. Konseling itu bukan mempermalukan Anda Bapak Ibu. Konseling adalah alat di tangan Tuhan supaya Anda dibebaskan dari dosa-dosa yang tertentu. Dari dosa masa lalumu, dosamu yang gak beres-beres sampai sekarang. Konseling. Dan GBI cukup perhatian dalam hal ini. Makanya mereka mengadakan BBCA, Biblical Counseling Academy, BBCA. Saya lupa kelengkapannya. Dan saya sudah mengikuti hal itu, mengikuti pendidikan BBCA itu. Ini menjadi perhatian yang khusus. Karena Anda ada yang tipe, Tuhan ampuni saya sudah berzina, tapi Anda masih belum bebas gitu, masih rasa terdakwa. Didakwa, Anda masih jatuh kepada dosa yang itu terus. Itulah konseling. Karena Tuhan berkata, ini Allah sebagaimana Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus hamba-hamba Tuhan untuk membantu orang-orang ini yang mau mengaku dosa dan ingin dilepaskan, ditolong, dibantu di dalam sesi khusus konseling. Jadi mari Bapak Ibu, apabila Anda tahu ada dosa nih yang gak beres-beres, jangan malu meminta gembala untuk dikonseling. Ya, saya menemukan tipe-tipe justru konseling itu dipakai oleh jemaat Tuhan untuk menutupi dosanya. Ya, ada yang mau menikah gitu ya. Ada yang mau menikah datang kepada saya, begini. Oh oke, tapi kita konseling dulu ya. Perlu dibedah hatinya, dipersiapkan pernikahannya. Tapi gak mau proses. Wah, lompat. Ya, lompat gereja, mana yang lebih mudah. Ternyata ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh ditolong. Konseling sudah dikhususkan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Tanggung jawab hamba-hamba Tuhan untuk ayat ini. Jadi kalau Bapak Ibu butuh dikonseling, sama seperti khotbah yang sudah cukup panjang ini, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ya, Sinode sudah memperlengkapi gereja ini dalam hal BBCA. Ada prinsip-prinsip konseling yang sudah diterapkan. Anda butuh rasa pembebasan. Ya, Anda butuh ditolong. Karena saat ini Kristus masih diberikan bagi kita melalui gereja. Melalui mimbar firman Tuhan, baptisan, Anda mungkin ada yang belum dibaptis, dan perjamuan kudus. Ya, kalau Anda datang ibadah pagi, setiap minggu ada sakramen. Kalau Anda datang ibadah malam, biasanya setiap minggu pertama. Anda butuh sakramen, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Semua itu diberikan ke gereja. Makanya tadi saya katakan, gereja bukan hanya memberitakan Kristus, gereja juga memberikan Kristus. Memberikan baptisan, tubuh dan darah Tuhan, firman Tuhan. Anda butuh konseling, Anda butuh ditolong oleh Tuhan. Tuhan menggunakan gereja untuk menolongmu Bapak Ibu. Ya, jangan pisahkan diri Anda dari gereja. Jadi pengakuan dosa akan mengingatkan kita diselamatkan dari apa? Dari dosa dan maut yang membinasakan. Anda diselamatkan dari murka Allah yang adil, karena Dia adalah Allah yang adil, Anda harusnya dimurkai. Dan Anda diselamatkan juga dari rasa malu, identitas palsu dan usaha yang sia-sia. Apalagi kalau Anda punya problem khusus, catatan khusus, butuh konseling khusus. Setelah konseling itu selesai, ada rasa bebas. Anda tidak dituduh didakwa lagi oleh si jahat. Karena Anda tahu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua hanya karena Kristus. Anda hanya bayangkan Bapak Ibu, setahun Anda hanya 52 kali ibadah raya kok ternyata. Tapi mari, dalam setiap ibadah raya,
kita latih diri kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena, saya undang para pelayan maju ke depan. Bapak Ibu teman-teman yang baca, ini adalah ayat penutup kita. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Katakan setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Pribadi lepas pribadi, saya berikan kesempatan Bapak Ibu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Anda tidak katakan Tuhan tolong saya ya karena gini sih saya. Tapi Anda katakan Tuhan saya layak dimurkai, kasihani saya Tuhan. Akui setiap dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan saya gagal melakukan ABCDE. Bahkan banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang besar, yang melebihi hidup, yang Tuhan curahkan bagi kami. Padamu ada pengampunan, padamu ada kasih setia,